Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kerjasama dan kebaikan kepada seluruh peserta didik SMA Negeri 2 Kota Serang, khususnya kelas 11 MIPA dan IPS. Baik, pada tanggal 22 Juli 2020 ini adalah pertemuan pertama kita melakukan pembelajaran daring. Dan ini adalah awal kita melakukan pembelajaran lagi setelah libur yang cukup lama. Hari ini kita akan memulai pembelajaran yang tidak biasa, tidak berada di ruang kelas, bertatap muka secara langsung, berinteraksi secara langsung. Hari ini kita belajar secara daring atau online. Nah, pada kesempatan kali ini, Bapak akan menyampaikan beberapa hal yang mendasar atau fundamental dalam pembelajaran prakarya dan kewirausahaan selama 1 semester ke depan. Pertama, perkenalkan, nama Bapak Agung Gumelar. Bapak pengampu mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan di SMA Negeri 2 Kota Serang. Pada kesempatan ini, Bapak akan memaparkan materi prakarya dan kewirausahaan selama 1 semester ke depan. Ada 4 subbahasan yang harus diketahui oleh seluruh peserta didik kelas 11 MIPA dan IPS. Yang pertama adalah kerajinan, budidaya, pengolahan, dan rekayasa. Nah, untuk melihat apa saja yang akan kita pelajari ke depan dan apa saja hak-hak yang harus didapatkan oleh seluruh peserta didik dari pendidiknya, mari kita lihat slide berikutnya. Nah, di sini ada garis besar pembelajaran prakarya dan kewirausahaan. Yang pertama, peserta didik wajib memiliki kompetensi dasar. Seperti apa kompetensi dasar akan kita pelajari nanti di kesempatan berikutnya. Yang kedua, peserta didik harus mengetahui indikator pencapaian kompetensi ketika dia selesai pembelajaran. Yang ketiga, peserta didik wajib mengetahui tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari di pendidikan prakarya dan kewirausahaan. Yang keempat, peserta didik wajib mengikuti proses pembelajaran, penilaian berupa tugas, penilaian berupa UAS, UTS, dan evaluasi pembelajaran. Selanjutnya, di kajian materi yang pertama, kita akan membahas tentang materi kerajinan. Yang pertama, di kerajinan kita akan membahas soal perencanaan usaha kerajinan dan bahan limbah berbentuk bangun datar. Pertemuan pertama kita akan membahas soal itu. Selanjutnya, sistem produksi kerajinan bahan limbah berbentuk bangun datar. Yang ketiga, perhitungan titik impas usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Nah, di perhitungan titik impas usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar ini, nanti akan ada rumus. Kita akan menghitung bagaimana caranya menghitung unit dan rupiahnya. Seperti apa? Nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Selanjutnya yang keempat, ada strategi promosi produk usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Yang terakhir, pada materi kajian kerajinan ini, peserta didik nanti wajib membuat laporan kegiatan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Pada materi kedua atau bab kedua, kita akan membahas soal budidaya. Yang pertama, perencanaan usaha budidaya pembudidayaan ikan konsumsi. Yang kedua, sistem produksi pembudidayaan ikan konsumsi. Yang ketiga, perhitungan titik impas usaha budidaya pembudidayaan ikan konsumsi. Yang keempat, promosi usaha budidaya pembudidayaan ikan konsumsi. Dan yang terakhir, laporan kegiatan usaha budidaya pembudidayaan ikan konsumsi. Bab yang ketiga yang akan kita pelajari adalah pengolahan. Yang pertama, peserta didik wajib mengetahui bagaimana perencanaan usaha pengolahan makanan khas asli daerah dari bahan pangan nabati dan hewani. Contohnya, jika dari bahan nabati, itu bisa kita peroleh dari tumbuhan, dan hewani bisa kita peroleh dari hewan. Selanjutnya yang kedua, sistem pengolahan makanan khas daerah atau orisinil dari bahan pangan nabati dan hewani. Jadi, sistem pengolahannya seperti apa, produksinya seperti apa. Itu nanti akan kita bahas secara lebih dalam dan lebih lanjut di pertemuan berikutnya. Yang ketiga, ada perhitungan titik impas usaha pengolahan makanan khas asli daerah atau original dari bahan pangan nabati dan hewani. Jadi, kita harus tahu berapa modal yang kita keluarkan untuk memproduksi satu kali produksi, keuntungannya, penjualannya, itu nanti akan kita hitung secara bersama. Yang keempat, ada strategi promosi pengolahan makanan khas asli daerah atau original dari bahan pangan nabati dan hewani.
kita ketahui bahwa promosi sangat penting sekali untuk kelangsungan atau kemajuan usaha yang kita buat. Jadi nanti kita akan belajar bagaimana strategi promosi secara offline dan online. Selanjutnya, peserta didik juga wajib memberikan laporan kegiatan usaha pengolahan makanan khas asli daerah dari bahan pangan nabati dan hewani. Kajian yang terakhir adalah materi rekayasa. Pertama, peserta didik wajib mengetahui perencanaan usaha bidang sistem teknik nanti yang akan kita lakukan bersama-sama secara daring. Yang kedua, sistem produksi peralatan teknik itu seperti apa. Yang keempat, perhitungan titik impas atau break even point usaha peralatan sistem teknik. Yang keempat, ada strategi promosi peralatan sistem teknik. Dan yang terakhir, kita akan membuat laporan atau jurnal kegiatan usaha peralatan sistem teknik. Seperti apa teknisnya nanti akan kita pelajari secara bersama-sama. Kepada seluruh peserta didik SMA Negeri 2 Kota Serang, demikian pengenalan dan pemaparan materi prakarya dan kewirausahaan selama 1 semester ke depan, dan garis besar yang akan kita pelajari ke depan sudah Bapak sampaikan. Semoga di kesempatan berikutnya kita bisa belajar dengan baik, tugas-tugas juga bisa dikerjakan dengan baik, serta kita mendapatkan transfer of knowledge dan transfer of value secara menyeluruh dari pendidik ke peserta didik selama proses pandemi COVID-19 ini. Sekian dan terima kasih Bapak ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.